wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Syadia dengan NPM 12FI0387. Pada video kali ini saya akan melakukan salah satu tugas praktek mata kuliah promosi kesehatan penyuluhan. Judul tema besar kami yaitu PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Didapatkan lingkungan sekitar Taman Cipadung itu banyak sekali lingkungan yang tidak terawat atau kotor. Nah, dari lingkungan tersebut, saya sendiri di sini mengambil tema yaitu demam tipoid atau tipes. Nah, demam tipoid ini sendiri itu terjadi karena satu faktornya itu adalah lingkungan yang tidak bersih atau lingkungan yang kotor. Juga kurangnya kebersihan pada masyarakat itu sendiri, itu kurangnya pengetahuan tentang pentingnya minum air yang matang dan bersih, pengetahuan tentang pentingnya cuci tangan dengan 6B. Tujuan dilakukannya penyuluhan ini karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya PHBS itu sendiri, dan juga banyak masyarakat yang kurang edukasi masyarakat tentang perilaku hidup sehat dan bersih sendiri. Karena itu saya mengambil demam tipoid ini, yang bertujuan untuk setelah dilakukannya penyuluhan ini masyarakat lebih memahami dan lebih mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menerapkan PHBS itu sendiri. Dan juga diharapkan agar masyarakat dapat memelihara kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, paham dan mengerti apa saja penyakit-penyakit yang dapat timbul dari lingkungan yang kotor dan kebersihan diri yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Syadia, mahasiswi dari Universitas Kencana Bandung dari program studi sarjana terapan kedokteran spesiologi. Di sini saya perwakilan dari kampus akan menunjukkan tentang mengenai demam tipoid. Sebelumnya, gimana kabar Bapak semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, sebelum kita mulai penyuluhan, boleh kepada kakak panitia yang bertugas memberikan menyampaikan kepada para warga. Cuplikan dari video pendek yang sudah saya siapkan di depan. Kali ini kita akan membahas tentang demam tipoid atau sering kita sebut tipes. Sebelumnya kita simak dulu cerita berikut ini. Halo guys, namaku Simba. Sekarang aku udah ada di pasar. Hari ini aku mau beli daging dan sayuran buat persediaan besok. Jus yang sekitar ini. Dibeli dagingnya dibeli. Ada jual daging kambing, sapi, sama daging onta. Ada jamin ini, segar-segar semua dagingnya. Beli. Daging bakarnya 50 kilo deh bang. Kalau bisa masih dulu bang. Sama sayurnya 5 kilo deh bang. Oke. Ini Aisyah dulu pesanannya bang. Kalau guys, jus langsung kita makan saja ini, tidak usah dicuci pakai masak. Aman guys. Mantap sekali daging guys. Cara lawan. Guys, aku tembak ini guys, sudah seminggu guys, sudah bisa makan guys. Habis konsultasi ke Profesor Landan guys. Halo bro, saya mau konsultasi bro. Udah 7 hari saya demam, mual, muntah, diare, lemas. Saya minta sarannya bro. Bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Mari kita bahas satu persatu mengenai demam tipoid ini. Baik, sebelumnya ini Bapak semua udah tahu apa itu tipes? Belum. Nah, jadi tipes ini dalam bahasa medis itu disebut juga tipoid fever. Nah, penyakit tipes ini itu terjadi pada usus halus, yaitu infeksi pada usus halus dan juga terkadang pada aliran darah. Nah, untuk sebabnya, boleh next. Penyebab dari penyakit tipes ini sendiri itu karena bakteri Salmonella typhus. Boleh Bapak lihat semua di leafletnya di halaman kedua. Di situ ada bentuk bakterinya untuk lebih jelas, dan juga
ada melalui finger yaitu tangan yang kotor, dan juga ada melalui vomitus yaitu melalui muntahan dari sang penderita tipes sendiri, dan juga ada dari feces atau kotoran, dan juga terakhir itu dari fly atau lalat. Next, boleh. Nah, untuk tanda gejala sendiri, pada tipes itu pada minggu pertama ini akan terjadi demam, terutama itu pada sore hari menjelang malam. Nah, kemudian juga ada nyeri bagian kepala, nyeri otot, nafsu makan itu menurun, mual, diare, batuk, dan epistaxis atau mimisan. Nah, untuk kedua ini itu menjadi lebih jelas, mulai dari demamnya remisen, menjadi tifoid, berbekalan hati, limfa, perut kembung, dan juga disertai dengan kesadaran yang menurun, bahkan bisa sampai berat. Nah, untuk penanganan sendiri itu bisa dari istirahat. Jadi nanti penderita tipes sendiri itu disarankan untuk istirahat total dikurang 7 sampai 14 hari. Nah, untuk pengobatannya sendiri, jadi pasien atau penderita tipes ini sendiri kita sarankan untuk istirahat dikurang 7 sampai 14 hari. Kemudian kita kasih obat itu chloramphenicol, dan juga kita berikan diet. Diet di sini tuh kita menggunakan diet cair pertama-tama. Kemudian jika demamnya membaik, itu kita kasihkan nasi tim, dan jika sudah tidak ada demam sama sekali itu baru kita kasih nasi seperti biasa. Nah, untuk diet ini juga harus tinggi protein. Kemudian itu mobilisasi bertahap. Di sini itu mobilisasi bertahap itu jadi itu misalnya kalau misalnya dia masih demam atau masih itu kita lakukan pergerakan itu bertahap. Jadi mulai duduk, berdiri, baru jalan gitu, jangan langsung dipaksa berlari ya. Itu melakukan kompres hangat. Kompres hangat ini diganti setiap kain sudah kering atau sudah dingin. Selanjutnya boleh next. Nah, untuk pencegahan sendiri itu, Bapak Ibu bisa lihat di leaflet juga di bagian belakangnya ada pencegahan. Nah, di sini ada yang pertama itu cuci tangan. Cuci tangan itu ada 6 langkah yang Bapak Ibu semuanya boleh ikuti saya buat cuci tangan 6 langkah. Pertama boleh bareng-bareng ya kita coba ya dia. Bapak semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dibilas. Nah, coba Bapak Ibu semua kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti Bapak semua sudah paham kan bagaimana cara menangani itu. Pencegahan lainnya itu ada jaga makanan yang bersih, bersihkan lingkungan sekitar, makan makanan yang sehat, BAK dan BAB di WC, kurang-kurangi makanan yang tidak sehat atau jajan di luar, imunisasi, dan yang terakhir itu adalah minum air yang bersih atau air yang matang. Jadi itu tadi penyuluhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak semua. Terima kasih perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah Ibu Bapak ada yang bertanya mengenai demam tipes sendiri? Boleh dipersilakan. Boleh Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Bapak Yudha Hafiz. Jadi kan dari jelasin itu cara penularan itu bisa lewat lalat. Nah, kenapa itu tuh lalat itu bisa membawa penyakit tipes ini dan bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Boleh kepada Ibu silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Aulia. Di sini saya mau tanya tentang air. Jadi kan saya kalau masak itu pakai air dari sumur ya. Kalau misalkan saya masak itu tetap kotor atau udah bersih gitu ya? Takutnya kan masih ada. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Gibran tadi ya. Kenapa lalat sendiri bisa menyebabkan demam tifoid sendiri? Nah, jadi lalat itu sebagai perantara bakteri itu berpindah tempat, Bapak. Jadi kan lalat itu suka hinggap di tempat sampah, di tempat kotor, terus tiba-tiba suka hinggap ke makanan ya. Nah, kemudian makanan tersebut itu dikonsumsi sama kita. Nah, itu bisa jadi salah
penyebaran demam tifoid sendiri. Nah, Bapak tadi nanya kan gimana cara penanggulangannya. Nah, tadi dijelaskan, boleh Bapak PPT ini mundur lagi. Nah, di sini kan pencegahan itu bisa dilihat salah satunya adalah jaga makan kita bersih. Di sini yang dimaksud jaga makan kita bersih itu adalah kita tutup makanan tersebut kayak menggunakan tudung saji atau apa itu Bapak menutup makanan. Nah, itu fungsinya untuk menghindari agar tersebut tidak hinggap di dalam makanan tersebut sehingga tidak menjadi penebaran demam tifus itu sendiri. Gimana Pak? Apakah sudah puas atas jawabannya? Sudah, terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Aulia ya. Dari Ibu Aulia bertanya ya. Jadi Ibu Aulia ini mengkonsumsi sehari-hari itu dari air sumur yang dimasak. Nah, pertanyaan Ibu itu apakah air sumur yang udah dimasak itu masih mengandung bakteri salmonella ini atau tidak? Air yang matang yang sudah dimasak itu kan melalui proses pemanasan ya Ibu. Nah, dalam proses pemanasan itu sendiri itu bakteri-bakteri yang ada di dalam air tersebut itu akan mati. Jadi itu boleh nggak sih? Bener kan? Bakal hilang kan? Nah, jadi bakteri yang terkandung di dalam air itu akan mati. Jadi kalau Ibu mengkonsumsi air sumur yang udah dipanaskan, berarti itu bisa dikonsumsi untuk Ibu dan anak-anak Ibu di rumah. Berarti itu sudah aman ya Ibu ya, karena dibuka terlebih dahulu. Yang penting itu cara pemasakannya sampai air mendidih ya Ibu, jangan setengah matang. Karena kalau setengah matang sama aja Ibu. Apakah Ibu sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan di penyuluhan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.